Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang lain disebutkan, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan musibah, terus-menerus memberikan ujian kepada orang-orang beriman? Allah menyebut, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Senantiasa musibah itu akan terus menimpa kepada orang-orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Fi nafsihi, pada dirinya, wa walidihi, pada orang tuanya, pada anaknya, wa malihi, juga pada hartanya, hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun, sehingga dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak membawa satu dosa pun. Maka bagi hamba Allah yang beriman, ketika dia ditimpa musibah, bagaimana tadi kita sebutkan, di samping dia bersabar, dia juga bersyukur. Di samping dia bersabar, ya, bersabar kemudian praktek sabar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki di dalam Al-Qur'an. Praktek sabar Allah menghendaki dalam Al-Qur'an seperti dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-41, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabarmu dan salatmu. Jadi bukti seseorang itu bersabar ketika musibah datang, dia mampu salat. Prakteknya ringan sekali. Abdullah bin Abbas di dalam salah satu asar disebutkan, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan ketika menjelaskan ayat ini, disebutkan bahwa satu ketika disampaikan kabar duka kepada sahabat yang mulia ini bahwa salah seorang keluarganya ditimpa musibah. Maka segera sahabat ini mengucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian serta-merta dia berwudu. Setelah dia berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat. Pada waktu itu juga dia salat 2 rakaat. Kemudian setelah selesai salat, sahabat-sahabat yang hadir bertanya kepada sahabat ini, salat apa yang sedang kamu lakukan tadi? Salat apa barusan? Beliau mengatakan dengan satu perkataan, hakadza 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami. Begitu mendapatkan musibah, bersabar, ucapkan istirja, kemudian salat. Berat, perkara itu berat, sehingga Allah mengatakan wa innaha lakabiratun. Perkara untuk sabar kemudian dia mampu salat itu berat. Tidak semua orang sanggup melakukan, tidak semua orang sempat melakukan. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah, yang tenang jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang khusyuk? Orang-orang yang yakin bahwa dia juga akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka dia salat. Prakteknya ringan sekali. Dan hampir bisa dipastikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mempraktekkan hal ini. Ketika dapat musibah, segera kita salat 2 rakaat. Bahkan disebutkan di dalam kitab Ilal Ladina Asrafu ala Anfusihim yang ditulis oleh Syekh Dr. Aid Al-Qarni hafizahullah taala, beliau menyebutkan bagaimana para ulama ketika dia keluar dari masjid, para ulama salaf terdahulu disebutkan, keluar dari masjid dia mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Sandal yang dia gunakan untuk ke masjid itu dicuri orang. Dicuri orang, tidak ada sandalnya. Mana sandalnya? Dia segera masuk ke masjid, kemudian dia salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Setelah salat dia berdoa kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, kemudian dia mempraktekkan apa yang pernah dia dapatkan dari para sahabat. Subhanallah, ini hal-hal ringan yang nilai pahalanya besar sekali. Dan Rasulullah menyebutkan, ya, tujuan daripada musibah itu senantiasa akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman adalah menghapus kesalahannya. Setiap satu musibah akan terhapus dosa. Setiap datang musibah akan terhapus dosa. Sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa ma alaihi khati'atun, tidak ada satupun kesalahan yang ada pada dirinya, bersih. Umar bin Khattab pernah berangan-angan. Angan-angannya menghadap Allah dengan tidak membawa satu kebaikan, itu lebih aku senangi. Asalkan seluruh dosaku terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
kembali kepada Allah sebagaimana dilahirkan ke dunia, tidak membawa pahala juga tidak membawa dosa, kembali kepada Allah dengan tidak membawa amalan tapi juga tidak membawa maksiat, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Karena nanti banyak hamba-hamba Allah yang dia melakukan amal salih yang banyak, melakukan kesalihan yang banyak, tapi ternyata ada dosa-dosa yang tidak terampuni, sehingga dosa-dosa ini akan menghapus kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Ya, menganggap, merasa percaya diri bahwa amal salihnya akan dibalas oleh Allah dengan surga, tapi ternyata ada kemaksiatan yang tidak diampuni oleh Allah dosanya, sehingga menjadikan amal salihnya itu hilang. Banyak Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang orang-orang yang hilang amal salihnya nanti di akhirat. Di antaranya hadis daripada Thauban disebutkan bahwa la'alamanna aqwaman, ya, ya'ti yaumal qiyamah, ya, sungguh aku akan mengkabarkan kepada kalian tentang manusia yang nanti akan datang pada hari kiamat dengan membawa amalnya sebesar gunung Tihama, membawa amal sebesar gunung Tihama, kemudian amal itu menjadi hilang, menjadi debu yang tidak ada nilainya. Hadis tentang ini telah kita sering sampaikan. Nah, jadi sekali lagi, tujuan daripada musibah itu menimpa kita adalah yang pertama melatih kita untuk bersabar, kemudian yang kedua akan terhapus kesalahan-kesalahan dan seyogianya bagi hamba Allah itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada dosa yang terampuni.